Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi fa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur tentang nikmat yang telah Allah berikan. Kita ucapkan dengan rasa syukur kita, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, serta Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib untuk menyebut terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik ini Engkau masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, serta kesempatan dan hidayah. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan saudara kita di luar sana, masih belum diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk memperbaiki diri di hadapan Engkau ya Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan hendaklah engkau sebut terhadap nikmat yang telah kami berikan. Kemudian kita tingkatkan yang namanya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena buah daripada iman itu adalah takwa. Takwa itu imtizalul ma'murat ijtima'ul manhiyat, mengerjakan apa yang telah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang telah menjadi larangan Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagimu. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 4. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang ada dalam agama kita, mulai terhitung dari bulan Muharram dan diakhiri nanti dengan bulan Zulqaidah. Nah, ada satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu disebut sebagai bulan Ramadan. Nah, sehingga Allah memberikan gelar Sayyidu Syuhur kepada bulan Ramadan. Sayyidu Syuhur artinya raja, pemimpin, penghulu. Jadi Ramadan itu memimpin dari 11 bulan yang ada. Kenapa Allah memberikan gelar Sayyidu Syuhur kepada bulan Ramadan? Ada sebabnya 3. Sebab yang pertama, kata Allah jadikan Ramadan sebagai Sayyidu Syuhur karena
unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan, tempat pertama kali Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Nah, baru kemarin kita memperingati yang namanya Nuzul Quran. Nuzul Quran adalah di mana Allah pertama kali menurunkan kitab suci Al-Quran atau Al-Quranul Karim. Di mana Allah turunkan? Di Gua Hira. Ayat 1 sampai 5 Al-Alaq. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk memperingati yang namanya Nuzul Quran, yaitu dengan bertadarus membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan dari awal sampai akhir Ramadan nantinya ada yang khatam Al-Quran. Coba kalau kita lihat, baru masuk saja untuk bulan Ramadan orang sudah bertadarusan membaca Al-Quran. Itu memang luar biasa, Pak. Makanya Al-Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai Al-Huda Al-Furqan, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kenapa Allah memberikan gelar Sayyidus Syuhur kepada bulan suci Ramadan? Karena di dalam bulan suci Ramadan yang 30 Ramadan itu Allah jadikan satu malam yang sangat-sangat istimewa. Kenapa dikatakan sangat istimewa? Khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ibu-ibu, kalau 1000 bulan itu dijadikan tahun, kira-kira 83 tahun. Nah, hanya sepertiga malam atau satu malam Allah ampuni dosa mereka selama 83 tahun. Mungkin kalau kita tanya, saat sekarang ini belum ada umur yang sampai 83 tahun. Rata-rata mungkin 65. Bapak sudah 82. Alhamdulillah. Nah, kalau kita berpedoman kepada umur Rasulullah hanya berkisar 63 tahun, Pak. Nah, sedangkan Allah menjadikan satu malam di dalam bulan suci Ramadan khairum min alfi syahr, malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Allah akan ampuni dosa mereka selama 83 tahun. Allah turunkan maghfirah. Nah, makanya Allah memberikan gelar Sayyidus Syuhur kepada bulan suci Ramadan. Yang namanya manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Kalau ada manusia yang tidak bersalah, itu bukan manusia yang sederajat dengan kita. Yang manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tetapi manusia yang bersalah adalah mereka yang berusaha memperbaiki kesalahannya. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa Allah menjadikan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat perintah melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih ikhtiar, kita masih semangat, masih berusaha untuk melakukan yang namanya puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita lihat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, kita garis bawahi bahwa yang dipanggil oleh Allah di sini adalah orang-orang yang beriman. Bukan muslim, bukan umat manusia, tidak. Yang dipanggil oleh Allah di sini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman inilah yang mampu melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi tahu pahala dari puasa yang mereka lakukan. Coba kalau kita lihat seharian di dalam bulan suci Ramadan, dari pagi sampai sore bekerja, kemudian datang waktu berbuka puasa, kemudian mengusahakan datang ke masjid lagi untuk melaksanakan yang namanya sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian ditambah lagi dengan sholat tarawih witir. Tidak hanya sampai di sana, habis sholat witir banyak juga yang melakukan tadarusan membaca Al-Quran, ada yang di masjid, ada yang di rumah. Kemudian bangun sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai yang namanya maghfirah Allah, ampunan Allah. Makanya orang di dalam bulan Ramadan itu yang melakukan ibadah puasa berdasarkan iman, mereka akan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Tapi coba kita lihat, kita bandingkan. Banyak juga orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi hanya dapat menahan haus dan lapar saja. Habis habis berbuka, udah tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih. Alasan capek, ngantuk, lemas, pagi sampai sore bekerja. Kemudian mampu juga menahan yang namanya haus dan lapar, tetapi tidak mampu menahan yang namanya mengontrol diri mereka. Banyak juga habis tarawih gibah dulu. Nah, itu kalau orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak berdasarkan iman. Makanya Allah di sini meminta adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman ini nanti yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan predikat penghargaan. Yang pertama sebagai la'allakum tattaqun, dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang bertakwa. Kemudian saat datangnya satu Syawal, Allah akan menjadikan mereka Allah akan menjadikan manusia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, fitrah, terbebas dari dosa-dosa yang telah berlalu, kecuali dosa syirik. Nah, dari itu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan lagi yang namanya kuantitas dan kualitas kita, ibadah puasa kita di dalam bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, ada malam yang sangat diistimewakan oleh Allah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu kata Rasulullah berada di 10 terakhir Ramadan dan terdapat pada bilangan ganjil. Mari kita selagi ada 10 Ramadan lagi, kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah nantinya, dan kita berharap Allah akan memberikan kita yang namanya maghfirah, serta kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Inni usikum wa iyaya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.